Pada waktu kita menyembah Tuhan tadi, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, buat supaya umat-Mu mengerti akan perkataanmu, buat supaya umat-Mu mengerti akan firman-Mu. Lalu kemudian terlintas dalam pikiran saya suatu pertanyaan begini, saudara. Selama ini kita banyak mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Lalu pertanyaan yang muncul dan melintas pada pikiran saya adalah begini. Apakah semua itu membawa perubahan hidup kepada kita atau malah membebani kita sebagai orang percaya? Dan ketika saya melihat akan hal itu, lalu kemudian Roh Kudus berkata begini, kecuali umatku itu mengalami kegerakan rohku setiap hari dalam kehidupan mereka, maka semua yang disampaikan, khotbah yang disampaikan akan bisa menjadi beban bagi mereka. Tetapi kalau mereka mengalami kegerakan rohku dalam hidup mereka secara nyata setiap hari, maka mereka akan mengalami haus dan lapar akan Tuhan. Nah, ketika mereka haus dan lapar akan Tuhan, maka setiap kali firman disampaikan, tidak muncul oposisi dari hidup kita, dari pikiran kita. Yang ada adalah suatu penerimaan yang sangat besar akan apa yang firman Tuhan sampaikan. Tapi yang kedua, Tuhan berkata begini, setiap orang Kristen harus menyadari bahwa setiap kata, setiap kalimat dari firman Tuhan ini disampaikan oleh orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran itu disampaikan oleh melalui orang yang dipenuhi oleh Roh Allah di dalam hidupnya. Dan semua peristiwa di dalam Alkitab, ketika orang-orang percaya mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya dalam Kisah Rasul, kita melihat kegerakan yang luar biasa. Jangan lupa bahwa di samping mereka melakukan banyak hal secara fisik, atmosfer hidup mereka pada waktu itu adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah. Saya teringat beberapa gereja mencoba menerapkan yang namanya suatu sistem perjanjian baru. Nah, mereka mempelajari akan cara hidup orang pada waktu gereja mula-mula, lalu mereka mencoba mengadopsi itu dalam kehidupan hari ini. Dan saya harus berkata kepada saudara, hampir semua, kalau saya boleh berkata, saya nggak berani berkata semua, tapi hampir semua, saya melihat mereka gagal total di tengah jalan. Kenapa? Atmosfernya berbeda. Zaman Kisah Rasul, Roh Allah bergerak begitu luar biasa, lalu kemudian mereka menikmati apa yang Roh Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Nah, kehidupan gereja mula-mula hanyalah merupakan buah daripada atmosfer roh yang mereka alami pada waktu itu. Seorang hamba Tuhan yang bernama E.M. Bounds, kalau Anda pernah baca bukunya tentang doa, dia berkata bahwa metode itu mengikuti manusia. Manusia tidak bisa mengikuti metode. Nah, dari mana metode mengikuti manusia? Tergantung sampai seberapa besar Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan manusia yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia berkata, orang yang diurapi Allah Yakub. Dia berkata tentang pengurapan. Yang kedua, pemazmur yang disenangi di Israel. Ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Yang dia sampaikan adalah perkataan yang keluar lewat orang yang hidupnya total dikuasai oleh Roh Allah. Dia berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, semua yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, bukan oleh karena aturannya begitu, tapi lahir dari hidup seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah. Nah, kecuali Roh yang sama yang menyatakan kebenaran itu menguasai kehidupan kita, saudara dan saya tidak akan pernah bisa hidup seperti yang firman Tuhan ajarkan. Maka semua yang kita kerjakan hanyalah merupakan suatu tindakan ritual, dan itulah yang disebut dengan roh agamawi. Kita melakukan sesuatu hanya luarnya, tapi dalamnya sama sekali tidak demikian. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan dari zaman ke zaman saya melihat bahwa jebakan roh agamawi ini tanpa sadar membelenggu hampir semua orang percaya. Karena mereka tidak bisa mengerti bahwa kecuali mereka dikuasai oleh roh yang sama, yang mewahyukan kebenaran itu, mereka tidak akan pernah bisa mengerti satu kata pun dari apa yang firman Tuhan ucapkan. Yang kita ketahui hanya aturan, peraturan yang membelenggu kehidupan kita. Tapi ketika rohnya menguasai hidup kita, rohnya mengontrol hidup kita, maka roh yang sama yang mewahyukan setiap kata dari firman ini diucapkan dalam kehidupan kita. Maka waktu kita dikuasai roh yang sama, kita bisa berkata, ini yang aku butuhkan. Suatu barang misalnya diproduksi oleh perusahaan tertentu, misalnya mobil Mercedes-Benz. Dia memproduksi akan segala macam peralatan mobil dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ketika mobil itu mengalami gangguan, saya percaya idealnya yang terbaik adalah ketika mobil itu rusak, maka peralatan yang dibuat oleh Mercedes-Benz yang sama adalah alat yang terbaik untuk bisa mereparasi akan semua kerusakan. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita. Saya mau ulang lagi, kecuali kita dikuasai roh Allah total, tidak mungkin satu kata pun kita bisa mengerti dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita buka Yohanes pasal yang kelima. Dengarkan perkataan Yesus, Injil Yohanes pasal yang kelima. Perhatikan ayat 39 dan ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang kelima, ayat 39 dan ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kenapa, saudara? Inilah roh agamawi, mempelajari untuk kepentingan mempelajari. Mempelajari untuk kepentingan otak kita. Mempelajari untuk kepentingan supaya kita mempelajari. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, kecuali roh yang menginspirasi perkataan itu menguasai hidupmu, engkau tidak pernah bisa melihat aku di dalam setiap perkataan firman yang diucapkan oleh Allah sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat serius, saudara. Jatuhan kita dalam hal ini tidak bisa diterima atau dilihat dengan terlalu gamblang. Terjadi begitu perlahan-lahan dan begitu perlahan-lahan. Dan pada waktu kita kehilangan rohnya bergerak dalam kehidupan kita, oh ya, luarnya kita masih aktif. Bahkan mungkin makin aktif, saudara. Kegiatan kita makin banyak. Khotbah-khotbah kita mungkin makin banyak, saudara. Tapi apakah di dalam ini kobarannya masih sama waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan gila-gilaan dulu? Anda bisa menguji dengan simpel. Setiap kali kau mendengar firman diucapkan, siapapun yang mengucapkan, apakah roh bisa berkata, ya, atau mulai kau pilih-pilih, mulai, ya ini benar ini enggak, masa begitu, mestinya apa tidak begini. Pada waktu itu keluar dari hatimu, sadari sebetulnya Anda sedang belajar sesuatu yang agamawi. Karena setiap perkataan diucapkan keluar dari perkataan firman Tuhan, orang yang haus dan lapar akan serap itu luar biasa. Dengarkan baik-baik, kecuali roh yang sama yang menginspirasi perkataan itu menguasai kita, hidup kita tidak pernah bisa mengerti setiap perkataan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, ini yang penting sekali. Allah ingin berurusan dengan hati kita lebih daripada semua perbuatan, pelayanan, dan tindakan luar dan jasmani. Sekarang saya mau ajak Anda lihat lebih jauh lagi apa yang Tuhan sebetulnya katakan. Beberapa hari ini Roh Kudus berbicara kepada saya tentang hati dan tentang apa yang disebut dengan sepertinya orang melayani, tapi sebetulnya dia bukan melayani Tuhan sama sekali. Ada banyak orang yang berkata aku melayani, tapi sebetulnya yang dilayani adalah dirinya sendiri. Saudara tahu? Ada banyak orang yang berkata aku melayani, tapi yang dilayani adalah dirinya sendiri. Dia sama sekali
tidak melayani akan Tuhan. Karena Allah tidak lebih concern dengan semua yang jasmaniah kita kerjakan. Dia lebih perhatian akan apa yang di dalam kita. Semua bentuk pelayanan kita sebetulnya jelas itu hanya diwujudkan dari apa yang di dalam hati kita. Nah sekarang mari kita lihat dalam Mazmur 51. Saya ingin tunjukkan beberapa hal ini kepada saudara. Lihat pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dari Mazmur 51. Firman Tuhan berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kenapa Tuhan tidak menyukai? Lihat, kita harus mengerti ini merupakan ayat atau pasal pengakuan dosa. Dia berzina dengan Batsheba. Dan pada waktu dia hidup dalam dosa, hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Dia berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, dan sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Apa yang pada waktu hati kita tidak benar disukai Tuhan? Ayat berikutnya, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah banyak orang Kristen keliru melihatnya. Oh kalau aku bisa lakukan sesuatu. Nah manusia mesti berkata begini, do. Aku mesti mau kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Tapi itu bukan yang utama bagi Allah. Saya masih nggak bisa mengerti kalau prioritas kita adalah yang namanya pelayanan, aktivitas, kegiatan. Allah peduli akan hati kita lebih dari semuanya. Dan saya ngomong begini bukan tanpa resiko, saudara. Tapi saya berkata, saya lebih suka membawa Anda di hadapan Tuhan itu benar, daripada kita punya kumpulan banyak orang yang begitu aktif, begitu hanyut dalam kesibukan, tapi hati kita tidak lurus di hadapan Allah. Nanti saya tunjukkan beberapa ayat, saya waktu baca, shock besar, saudara. Kenapa? Karena ini sesuatu yang serius. Allah tidak menyukai semua korban kita kalau korban itu diberikan dengan hati yang tidak benar. Lihat lagi. Coba buka Matius pasal yang kelima. Saya bacakan banyak ayat hari ini. Saya berdoa supaya Allah memberikan fondasi yang benar untuk kehidupan kita. Matius pasal 5. Perhatikan pada ayat 23 dan ayat 24. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Alkitab berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, your brother has something against you. Engkau tahu ada orang yang against you, yang nentang engkau, ngelawan, berontak dengan engkau. Dikatakan, Alkitab berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Allah tidak menghalalkan semua cara. Nah banyak orang Kristen bertanya, Pak, saya sudah memberikan korban yang banyak, tapi kenapa Allah tidak memberkati? Karena mungkin hatimu keliru waktu engkau membawakan korban itu di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya benar di hadapan Allah, dia akan mencintai Tuhan dan dia akan rela memberikan semua yang Allah minta. Tapi belum tentu orang yang memberi korban yang besar di hadapan Tuhan, hatinya benar di hadapannya. Saya mau kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saya ke Surabaya, saya tidak punya tiket lagi, semua sudah overbook, dan saya mencoba dengan cara lain. Saya diberitahu saudara, orang lain berkata, lewat satu orang di airport, bayar satu tiket 10.000 sampai 15.000, lalu engkau akan dapat seat. Anda lihat itu. Pada waktunya kemudian ketika saya gagal, Roh Kudus berkata, aku lebih peduli dengan hatimu daripada pelayananmu. Saya ke Surabaya untuk pelayanan, Tuhan berkata, aku lebih peduli hatimu daripada pelayananmu. Watchmeni berkata, Allah lebih peduli dengan pembentukan karakter dan batin kita daripada pelayanan kita. Allah lebih peduli itu. Mungkin kalau Allah harus memilih, dia akan pilih seperti dia pilih Maria. Dia berkata dia memberikan, dia mempunyai, memiliki, dia memilih akan pilihan yang terbaik dibandingkan Marta yang sibuk, tapi hatinya jauh dari dia.
Kalau itu harus merupakan pilihan yang tidak mungkin ditawar. Tuhan lebih suka melihat anak-anaknya duduk diam di bawah kakinya daripada kita bergerak keluar dengan hati yang tidak benar di hadapan Dia. Pelayanan itu adalah wujud kasih, ekspresi kasih kita di hadapan Tuhan. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya motif. Orang melayani bisa supaya orang dikenal oleh orang lain, ya. Karena kita sering tampil, lalu orang berkata, oh orang ini suka melayani, dia orang yang punya kedudukan. Yang kedua, orang melayani oleh karena dia sebetulnya melayani dirinya sendiri. Dipuaskan, kalau sudah berbuat sesuatu, dia merasa puas. Sebetulnya kepuasan itu didapat oleh karena Tuhan. Yang ketiga, orang mungkin melayani dengan motif-motif pribadi tertentu yang lain, saya nggak tahu. Tapi saya berkata pada saudara bahwa Allah mencintai hati kita lebih daripada semua aktivitas dan kegiatan kita. Saya berdoa jangan pernah pakai nama pelayanan untuk Anda suap Tuhan karena tidak ada gunanya. Allah melihat hati kita di atas segala yang lain. 1 Samuel pasal 15. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Saya bacakan lagi buat saudara. 1 Samuel pasal 15. Dan perhatikan pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Terus Samuel pasal 15 ayat 20 Alkitab berkata, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ini orang ngawur sekali. Dia hanya lakukan sebagian perintah Tuhan. Dia berani berkata, aku sudah lakukan perintah Tuhan. Allah berkata, habisi semua, dia tinggalkan yang terbaik. Nah, untuk apa? Semua yang terbaik yang dikerjakan dengan tidak taat itu untuk apa? Ayat berikutnya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk, perhatikan, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara pikir Allah suka dengan korban itu? Dengar baik-baik. Kenapa rakyat, kalau betul ya, rakyat mau itu korban diberikan untuk Tuhan. Kenapa? Motifnya apa? Menurut saya karena mereka kikir. Ya kan? Kalau mereka bawa domba dan lembunya orang Amalek, kan lembu mereka nggak dipotong. Oke? Anda tahu ya? Motifnya apa? Kikir sebetulnya. Anda pikir Tuhan tidak tahu kalau kita kikir? Ini model Kristen kayak begini juga ada. Bagaimana caranya ngirit supaya terkenal korban naik tapi gua nggak rugi apa-apa. Saya beritahu jangan model semacam ini. Daud pernah mau diberi korban gratisan atas nama dia. Waktu dia dihukum oleh karena kesalahannya, dia mau beli tanah di tempatnya Arauna. Arauna berkata, ambil tanahku, aku berikan lembu, aku berikan sapi, engkau berikan semuanya kepada Allah, gue yang bayar semua. Atas nama Daud, orang lain yang bayar. Dia berkata, aku tidak akan memberikan korban tanpa aku bayar harganya. Tidak mungkin aku persembahkan tanpa aku bayar harganya. Anda harus punya karakter dan mentalitas seperti Daud. Kalau tidak, seperti orang-orangnya Saul. Nah, lihat Alkitab berkata, tapi jawab Saul, ayat berikutnya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Berarti sebetulnya mendengarkan suara Tuhan itu merupakan prioritas yang lebih daripada sekedar memberikan korban bakaran. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini yang harus kita perhatikan. Hidup tanpa ketaatan, saudara, lalu kita melakukan pelayanan, itu tidak memperkenan akan hati Tuhan. Allah lebih suka melihat hati yang taat. Hati yang taat akan berbuat sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, lalu kita melibatkan diri dalam kesibukan pelayanan kita, dengerin baik-baik, itu bukan sesuatu yang bisa kita pakai untuk menyuap Allah kita. Dia lebih peduli dengan hati daripada dengan semua aktivitas kita, bahkan dengan duit kita. Teruskan lagi ayat berikutnya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, atau rebellion adalah seperti dosa sihir. Kedegilan, stubbornness, kebebalan
adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Allah, firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini hal yang serius sekali. Amin, saudara. Buka lagi Pengkhotbah pasal 4. Oh, dengan sekian banyak ayat masih tidak yakin, saya tidak tahu lagi. Pengkhotbah pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Alkitab berkata demikian. Jagalah langkahmu, kata firman Tuhan. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, dan jaganya apa, saudara? Dalam kaitan apa jaga langkah kita? Alkitab berkata, menghampiri untuk mendengar, draw near, menghampiri untuk mendengar, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Siapa orang bodoh itu? Orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Hidup menurut kemauan mereka sendiri. Dan ini merupakan sesuatu, saya percaya, sesuatu yang sangat mengerikan sebetulnya di hadapan Tuhan. Saudara, ada gereja setan ya di dunia ini. Dan gereja setan itu punya Satanic Bible. Itu merupakan Alkitabnya setan. Dia punya 10 perintah setan. Ya, mereka kitabnya 10 perintah Allah, mereka punya 10 Commandments, 10 perintah setan punya. Perintah pertama berbunyi begini. Do what thou will. Kerjakan apa yang engkau inginkan. Jadi orang, ada kabar baik buat saudara. Orang yang mengerjakan karepe dhewe, Anda sudah memenuhi hukum pertama dari perintahnya setan. Selamat saudara, Anda sukses. Saya beritahu. Do what thou will. Anda hidup karepe dhewe, disobedient. Anda hidup menurut kemauanmu sendiri. Itu perintah pertama dari perintah 10 perintahnya setan. Waduh Pak, 10 perintah Allah angel, 10 perintah setan Anda sudah berhasil sejak dulu ya. Mesti dapat bintangnya setan 1 di sini. Do what thou will. Oh Pak, masa sampai sedih itu. Sekarang lihat, ini ayat membuat saya kaget sekali. Yesaya pasal 66. Waktu saya baca ini kayak bom meledak, saudara. Saya nggak tahu buat Anda seperti mercon, mungkin buat saya kayak bom meledak. Yesaya 66, lihat mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-66, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Sebelum saya bacakan, saya ingat kesaksian John Bevere ya, dan saya ingat waktu dia khotbah di sini. Dia cerita satu kali, dia baru pulang dari gereja, dan dia cerita dia begitu aktif melayani dan sebagainya. Dan dia suka nonton sepak bola Amerika, Anda tahu ya. Ada satu kelompok yang dia paling suka, itu favoritnya dia. Dan dia berkata, pulang dari gereja, masuk rumah, nonton TV. Dan sedang ada pertandingan bola, sepak bolanya Amerika. Dan pada waktu itu tim favoritnya dia sedang main. Dan dia berkata itu merupakan pertandingan penentuan. Dan dia tegang ikut mensupport akan pemain favoritnya. Ini hobinya nonton TV karena favoritnya lagi main. Dia nonton. Dan dia cerita, saya masih ingat ceritanya. Dia berkata pada waktu dia lagi tegang, kurang 8 menit selesai. Dan timnya ketinggalan, saudara. Dan pada waktu itu, Roh Kudus berkata, berdoa. Dia berkata, Tuhan, jangan Tuhan, 8 menit lagi. Ini hampir selesai nih pertandingan. Kurang 8 menit, katanya. Waduh. Paulus berkata, sembayang. Dan dia bilang, Tuhan, masa 8 menit aja nggak boleh? Kalau boleh nanti aku doa 5 jam. Tapi nonton dulu sampai selesai. 8 menit saya ganti 5 jam. Dan dia berhasil menang melawan Tuhan, saudara. Tuhan dibiarkan 8 menit dia nonton. Saya nggak tahu, saya lupa menang atau kalah timnya. Setelah selesai semua, dia berdiri, dia bilang, sekarang aku siap untuk berdoa 5 jam. Dia masuk kamar, dia cerita pada waktu dia duduk dan dia mau sembahyang, roh doa itu hilang. Struggle mau sembahyang nggak bisa. Belum setengah jam, saudara.
sudah nggak tahan lagi. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, John, aku lebih butuh ketaatanmu daripada doa 5 jam. Obedience is better than sacrifice. Orang taat dia korban di depan Tuhan itu pasti. Orang mau korban, orang aktif, orang gerak-gerak, Anda belum tentu hidup dalam ketaatan. Apa yang dibuat kalau kita hidup dalam ketidaktaatan sambil kita melayani Tuhan? Yesaya 66 ini memberikan gambaran yang bagus sekali. Ayat pertama, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Ini dia berkata, aku ini besar, aku ini luar biasa. Lu mau kasih apa sama gua? Dan berkata, bumi ini tumpuan kakiku. Kamu bangunin kayak apa? Manusia kecil. Kamu bisa apa? Kamu mau berikan apa kepadaku? Seperti Tuhan berkata, gua sebenarnya nggak butuh apa-apa dari kamu. Apapun yang kamu buat dari kemanusiaanmu tidak memadai. Kalau Tuhan pakai kaos kaki, lu buatin kaos kaki gua aja, jentik aja nggak bisa nutup katanya. Terlalu kecil, aku terlalu besar untuk ukuran. Dan memang dia terlalu besar untuk kita. Amen, saudara. Mau bangunin kayak apa? Oh, aku mau begini buat Tuhan, gua mau begini. Itu hanya kasih karunia, saya mau beritahu. Saya masih ingat pada waktu kami masih SMA, ada orang yang di atas saya, usianya, dia tinggal 3 bulan ujian terakhir. Berapi-api buat Tuhan, dan dia berkata, aku mau keluar dari sekolah, aku mau khotbah melayani Tuhan. Lalu ketemu dengan Pak Adi Sutanto, dan ngomong, waduh saya mau keluar sekolah. Dan Pak Adi berkata, tanpa kamu Tuhan gak apa-apa. Jangan sepertinya kamu GR ya, tanpa kamu Tuhan hancur semua proyeknya. Tanpa kamu masih banyak yang lain. Lu selesaiin sekolahmu katanya, jangan malas. Dia selesaikan sekolahnya sampai SMA selesai. Ijazah SMA di kantong, dia mulai melayani. Yang lain kuliah sampai selesai, yang lain sarjana, dia ijazah SMA, masih bejo ijazah SMA. Kalau enggak SMP ijazahnya sudah. Kalau oh bapak dulu sekolah di mana? SMP. Anda bisa bayangin. Untuk Tuhan, dia Pak Adi bilang, tanpa kamu Tuhan masih berbuat banyak. Saya mau beritahu, tanpa saya dia bisa buat banyak. Tanpa saudara, dia tidak akan rugi apa. Dia bisa buat apapun yang dia mau, tetap sempurna. Yang dia minta dari kita hanya hidup dalam ketaatan, karena semuanya itu anugerah. Jangan pernah paksa Tuhan dengan aku mau berikan ini, aku mau buat ini. Lu kerjain semua, dia bilang. Bumi tumpuan kakiku, kamu mau bangun tempat kayak aku seperti apa? Anda lihat, pernah tahu cerita Gulliver, raksasa di negeri kerdil? Pernah tahu? Ngikat aja nggak mampu, bangun, lepas. Besar dari itu. Mau bangunin apa gitu? Kecuali ketaatan. Dan itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Seorang teman baik saya di Jakarta, ya, seorang pengusaha, sekarang sudah pindah ke Singapura. Dia pernah cerita begini, Pak, kita ini seperti pemain-pemain drama di panggung, dan Allah adalah sutradara yang agung. Ada orang-orang yang bagiannya cuma jadi pengawal raja, cuma melotot tampang, pasang tampang serem gini aja. Selama 2 jam pertunjukan, nggak main, nggak ngomong, nggak boleh batuk, nggak boleh pilek, nggak boleh apa, melotot begini aja, pasang kumis. Kalau dia lakukan itu saja sudah baik. Kalau dia ekspresikan dirinya sendiri, raja sedang ngomong, dia salah, maaf bos, rusak semua saudara. Saya pikir betul. Ada waktunya Tuhan hanya suruh kita melotot begini. Tapi kalau itu peran Anda melotot, Anda kerjain dengan segenap hati, sutradara berkata ini pemain brilian. Karena orang perang Anda mencolot-mencolot sendiri itu merusak skenario. Bingung sutradaranya saudara. Gajimu tidak lebih tinggi, Anda merusak skenario-nya Allah. Anda mengerti? Hidup kita adalah hidup karena ketaatan saja. Anda hidup dalam disobedient. Lihat apa akibatnya. Ayat yang berikutnya. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya,
poor and contrite spirit. Orang yang miskin dan remuk rohnya. Dan yang gentar kepada firman-Ku. Allah berkata, aku ini begitu besar. Ngelihat kamu terlalu kecil sekali. Tapi kalau ada orang yang rohnya itu miskin, artinya dia rindu Tuhan, dia berkata, aku ingin Allah. Dia haus, dia lapar akan Tuhan. Rohnya remuk di hadapan Allah dan dia gentar akan firman-Nya. Alkitab berkata, kepada orang seperti inilah aku memandang. Yang ketiga, dengar baik-baik. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Seperti. Jadi kalimat ini berkata begini, orang yang menyembelih lembu jantan seperti orang membunuh manusia. Nah, bukankah menyembelih lembu itu perintah Allah? Ya, Anda tahu Alkitab mengajarkan sembelih lembu, potong lembu. Daud berbuat begitu, Salomo buat itu, para imam melakukan itu. Bagian dari korban kepada Allah, sembelih lembu. Elia di Gunung Karmel dia buat begitu. Itu perintah Allah. Tapi ada orang sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan, memberikan korban, tapi di hadapan Tuhan seperti membunuh manusia. Teruskan lagi. Orang mengorbankan domba. Nah, ini kan bagian dari perintah Allah. Paskah misalnya. Mereka sembelih domba. Orang mengorbankan domba waktu mereka masuk ke ruang maha suci para imam, itu darah domba dibawa. Orang sembelih domba itu perintah Allah. Mereka lakukan sembelih domba, dikatakan namun, bukan namun, seperti orang mematahkan batang leher anjing. Dan ini binatang najis di depan Tuhan. Aneh sekali. Melakukan pekerjaan Allah seperti bunuh orang, kasih korban seperti melakukan hal yang najis. Terusin lagi. Orang mempersembahkan korban sajian. Sebetulnya ini grain, gandum, saudara. Memberikan korban gandum di depan Tuhan. Korban itu juga bagian dari perintah Allah. Seperti mempersembahkan darah babi. Ngeri sekali, saudara. Najisnya luar biasa. Orang lakukan apa yang dia perintah di depan Tuhan, najisnya luar biasa. Dikatakan orang mempersembahkan kemenyan, membakar dupa, ukupan, nyembah, worship the Lord. Ini masuk ruang suci, saudara. Dekat dengan tirai ruang maha suci. Tetapi seperti juga memuja berhala juga. Heran. Nyembah tapi kayak nyembah berhala. Kenapa? Karena itu sama seperti mereka. Perhatikan, lebih menyukai jalan mereka sendiri. Chosen their own way. Nah, ini orang yang hidup dalam disobedient. Chosen your own way. Memilih akan jalanmu sendiri. Nah, kalau kita memilih jalan kita sendiri, hidup dalam ketidaktaatan sambil kita melayani Tuhan, maka semua bentuk pelayanan kita seperti orang bunuh manusia, seperti orang matahkan leher anjing, seperti memberikan darah babi, seperti nyembah berhala. Nah, saya pernah bertanya begini, saudara. Tuhan, ada orang-orang dulu sebelum dia kenal dengan Yesus, hidupnya enak. Duitnya ada, utang ya ada, tapi rata-rata duitnya punya. Waktu dia kenal Yesus, lalu lebih-lebih waktu dia mulai melayani, tambah hancur. Kenapa? Sekarang saya ngerti. Karena Allah itu tidak menghalalkan semua cara. Anda hidup dalam ketidaktaatan sambil melayani Allah, engkau memberikan yang najis kepada Tuhanmu. Dan dia berkata, engkau seperti orang yang chosen your own way. Engkau memilih akan jalanmu sendiri. Yang Tuhan mau dari kita adalah hidup dalam obedient, hidup di dalam ketaatan di hadapan dia. Lebih dari semua kegiatanmu, saudara, adalah hidup dalam ketaatan di hadapan dia. Sebab kalau tidak, kita memberikan yang najis di hadapan Tuhan dan tidak ada gunanya sebetulnya. Lihat apa yang Alkitab katakan. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, chosen their own way, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang
dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Saudara, ini serius ya. Dan saya berdoa supaya kita hidup di dalam ketaatan di hadapan Dia. Ingat, Dia lebih concern dengan hati kita, bukan dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya tidak berkata bahwa tidak usah melayani. Oh ya, orang cinta Tuhan segenap hati, ekspresinya adalah pelayanan kepada Dia. Tapi belum tentu orang yang cari pelayanan sebetulnya hatinya melekat ke Tuhan. Kalau Anda hidup dalam ketidaktaatan, dengar baik-baik, semua yang engkau berikan, kau persembahkan ke Dia, menjijikkan di hadapan Tuhan, najis di hadapan Dia. Masing-masing kita harus setiap saat berdoa dan berkata, Tuhan, biar Engkau beri apa yang sebetulnya Engkau inginkan dalam hidupku. Markus pasal 12. Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12. Markus 12 ayat 33 dan 34. Markus 12 ayat 33 dan 34, Alkitab berkata, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Orang yang bisa keluar seperti itu, Dia berkata, orang itu bijaksana sekali, mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Itu jauh lebih berguna, jauh lebih utama dari semua korban dan korban sembelihan. Kalau kita melakukan ritual kita, kehidupan keagamaan kita, hanya sebagai rutinitas, sebagai karena kita orang Kristen. Kalau Anda memberikan korban persembahan, kalau Anda memberikan perpuluhan karena rutin begitu, saya berkata itu bukan keluar dari hati. Kalau engkau memberikan oleh karena engkau cinta ke Dia, merupakan bagian dari ketaatanmu ke Dia, Tuhan akan menghargai. Itu yang dicari oleh Allah. Semua yang kita buat adalah oleh karena kita mentaati apa yang Dia perintahkan, bukan karena kita mencoba menyuap Allah dengan semua aktivitas yang kita lakukan. Dan saya percaya seharusnya setiap kita secara berkala, bahkan kalau bisa setiap hari, kita berdoa, Tuhan, Engkau uji hatiku dan uji semua pekerjaan yang hari ini aku lakukan. Apakah itu pekerjaan berbuah? Kalau berbuah, apakah buahnya tinggal tetap? Apakah ada hasil yang besar? Jangan-jangan buah kita adalah buah setengah matang. Buah yang tidak kelihatan, setiap mengerjakan selalu setengah matang. Apakah itu merupakan tanda bahwa Allah itu berkenan kepada kita? Saya berdoa supaya Allah memberikan kepada kita hati yang sungguh mencari Dia, dan bukan sesuatu yang hanya dikerjakan oleh karena kita mau berbuat sesuatu secara fisik ke Dia. Saya mau beritahu, bahkan kalau Anda berdoa, oh saya berdoa, kenapa berdoa? Ya rutin. Saya berdoa rutin. Saya berkata itu roh agamawi, saudara. Doamu harus karena lahir karena engkau cinta ke Dia, bukan karena perasaan kita. Oh kalau gitu Pak, saya nggak usah rutin ya, karena saya kadang-kadang tidak ingin berdoa karena hatimu jauh dari Dia. Orang makin cinta ke Dia, makin dekat, hatimu akan ditarik makin dekat kepada Dia. Dan pada waktu engkau lakukan itu, hidupmu akan berubah total. Karena semua yang dikerjakan berdasarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Allah lebih peduli ketaatanmu, saudara, daripada semua kegiatan yang lain. Saya nggak bisa mengerti orang berkata, Pak, saya ingin melakukan ini, saya mau karena saya ingin melayani. Saya berkata, apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah ada ketaatan dalam hidupmu kepada Dia? Dan saya berdoa pada waktu kita setiap hari kita bangun pagi dia bertuhan, buat aku mendengar langkahmu, buat aku mengerti kehendakmu, buat aku mengerti betul apa yang engkau inginkan buat aku pada hari ini. Dan berikan ketaatan seperti yang dibuat dan dialami oleh Yesus. Ketaatan semacam itu yang Tuhan cari.
Sebab kalau kita melayani dasarnya roh agamawi, kita melakukan berdasarkan kekuatan manusia kita sendiri. Lihat akan teladan Yesus. Lihat lagi Yohanes pasal yang kelima. Saya suka dengan ayat ini, saudara. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu. Ini sebetulnya rahasia hidup yang luar biasa. Dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia bicara sebagai manusia. Rohnya roh Allah, tapi dia manusia seutuhnya. Sebagai manusia, dia hambanya Allah. Dia memang anak Allah juga. Sama seperti kita. Dan dia berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Hari ini banyak orang Kristen lebih hebat dari Yesus. Bisa mengerjakan dari dirinya sendiri. Ide-idenya lebih hebat dari Yesus. Ya, kreativitasnya lebih tinggi dari Yesus. Kita berkata, tapi aku bisa mengerjakan dari diriku sendiri. Yesus kalah sama kita. Tepuk tangan untuk kita, saudara. Tidak usah. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kalau mata rohaninya belum lihat Bapaknya lakukan, saudara, dia nggak bisa lihat. Anda ingat kisah Rasul? Ada seorang yang lumpuh di pintu gerbang indah. Di jalan masuk ke bait Allah. Saya mau beritahu saudara. Itu orang lumpuh. Menurut saudara, sudah pernah dilihat Yesus gak? Pernah gak? Pernah kan? Sembuh gak sama Yesus? Enggak. Sembuhnya sama siapa? Petrus dan coba mikirin. Ini orang lumpuh nih, duduk ngemis gitu. Yesus kan tiap hari ke bait Allah kalau di Yerusalem, ya kan? Lewati gak? Lewati. Tuhan, hambuk disawut. Ya kan, mari. Enggak. Anak tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Roh Kudus di dalamnya tidak ngomong apa-apa. Dilewati. Kalau anak tanya, Yesus, kok nggak kamu sembuhin yang ini? Aku nggak bisa. Anda bisa ngerti? Waktu Petrus dan Yohanes, Roh Kudus berkata, bagian. Tidak semua orang sakit zaman Yesus sembuh, saudara. Termasuk yang duduk di pintu gerbang ngemis. Pintu gerbang indah. Ngemis. Yesus lewat tahu, lumpuh, ngerti. Alkitab tidak berkata, lalu Yesus menyembuhkan. Buktinya masih lumpuh. Dan yang dikatakan itu bukan basa-basi. Anak tidak bisa mengerjakan dari dirinya sendiri. Saya ketemu seorang teman. Kita ngomong-ngomong soal mendengar suara Tuhan. Dia berkata, Pak, kalau ada orang datang tanya Bapak gitu, Bapak bisa tanya ke Tuhan enggak? Dalam hati, kok kayak suhu saya. Orang datang, Pak, apa tak takok ya enak ke rumahmu muntir-muntir atau apa gitu, Mak, kok kayak suhu. Ini enggak bisa. Dan saya teringat perkataan Yesus, anak tidak bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau Anda masih bisa, lebih hebat dari Yesus. Saya ucapkan hormat saya kepada saudara. Ini saudara. Lagi. Waktu jangan ini. 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 30.
Lihat, diulang lagi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Dari diriku sendiri aku gak bisa apa-apa. Sebagai manusia, dia bilang aku gak bisa apa-apa. Betul, dia berkata aku gak bisa apa-apa. Betul. Yang lumpuh di gerbang indah, tiap hari nongkrong di situ. Terus gak bisa apa-apa. Waktu dia ke Nazaret, mereka gak percaya, oh ini anaknya tukang kayu. Ini Yusuf Furniture. Nah, ini anaknya ini. Tukang gergaji kayu. Kita lihat, oh ini saudaranya ngerti, yang perempuan ini kawin sama ini, itu untuk anak ini, bojone ini, ngerti kabeh. Mereka nggak percaya. Yesus heran karena mereka tidak percaya. Alkitab berkata tidak bisa berbuat banyak. Bapak nggak lihat iman pada mereka. Bapak nggak berbuat apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa, saudara. Beberapa orang sakit disembuhin, saudara. Tapi yang lain sisanya dia nggak bisa berbuat banyak. Betul-betul Alkitab berkata tidak bisa. Nah kita kan tahu, Yesus itu kan pattern kita, pola kita. Kalau dia bisa berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, memang betul tidak bisa. Tapi orang ini sebenarnya hidupnya karena ketaatannya tok. Kalau misalnya saya sampaikan nubuat kepada saudara, dan berkata begini. Jangan berkata, ini orang bisa ditakori loh. Nah, kita perlu takok Pak Petrus ini. Loh, dia bisa dengar. Buat Anda mungkin telinga saya ditutup 3 kali itu. Sampai nggak dengar apa-apa. Apa-apa. Kalau saya paksakan diri, Tuhan berkata. Gila nih saudara. Itu bukan dari dia. Dari diri sendiri. Kita nggak bisa berbuat. Saya heran kalau orang begitu kreatif, sudah lebih dari Yesus. Saya berhormat kepada saya. Saya sama berita, semua yang dari mungkin hidup karena ketaatan. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita akan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu adalah perintah pertama dari Alkitabnya setan. Lakukan apa yang engkau inginkan. Saya berkata pada saudara, tidak ada hal yang luar biasa dihasilkan kalau kita melakukan berdasarkan apa yang kita sendiri inginkan. Yang terakhir, mari lihat Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat 12. Kita berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Bahasa Inggrisnya lawlessness. Law itu hukum, perintah Tuhan. Lawless itu kondisi di mana tidak dikerjakan, hukum tidak dikerjakan. Lawlessness artinya keadaan di mana hukum itu diabaikan. Ini bicara tentang disobedient, ketidaktaatan. Firman Tuhan berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ketidaktaatan, maka agape, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pada waktu saya baca ayat ini, Roh Kudus buka mata rohani saya. Dan dia berkata begini, lihat, hampir semua, banyak anak-anak Tuhan, waktu pertama kali terima Tuhan, kasihnya itu luar biasa. First love-nya itu, suruh apapun ya, cari Tuhan segenap hati. First love. Setahun 2 tahun, yang muncul cuma kepahitan, kekecewaan, kritik, frustrasi dengan hidupnya sendiri. Jadi waktu ketemu Bima pertama kali dengan sekian tahun kemudian, lain, makin terjadi.
politik. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang Kristen hidup dalam lawlessness, disobedience. Tahukah Anda, setiap kali kau hidup menurut kemauanmu sendiri, hidup dalam ketidaktaatan, itu makin membuat kasih agape di sini makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Makin tidak taat, Anda akan makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Dan pada waktu kita hidup dalam ketidaktaatan, dan hatimu makin pedih, kita bisa hidup dalam kebenaran. Saya berdoa kita hidup kita setiap hidup dalam ketaatan. Dari hal kecil sampai hal yang paling belajar mendengar ketika langkah kakinya terdengar oleh kita. Belajar hidup dalam ketidaktaatan, dalam ketaatan. Kalau engkau hidup dalam ketidaktaatan, pasti akan makin tiba-tiba kehilangan. Saya tahu orang hidup dalam ketaatan itu orang yang berani ambil resiko dalam hidupnya. Dia orang yang bold, dia orang yang berani, dan dia orang yang berani ambil resiko. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda bisa pelihara hati seperti itu, Anda akan tetap kuat. Kalau waktu dia umur 85 tahun, dia berkata, aku seperti 40 tahun yang lalu. Bagaimana orang bisa memimpin pelihara hati? Semua generasi dia, kecuali Yosua dan Kaleb, mati di padang gurun. Dia lahir di Mesir. Dia hidup dalam perbudakan Mesir. Dia hidup dalam perbudakan Mesir. Sekian puluh tahun pertama dari hidupnya dia adalah budak. Kaleb ini budak. Itu mental budaknya itu sama dengan yang lain sebetulnya. Bagaimana orang ini bisa punya sesuatu yang berbeda? Saya yakin obedient itu kunci. Anda boleh dengar semua khotbah orang-orang dipakai Tuhan, mereka cerita semuanya. Struggle-nya, pergumulannya berbeda, tapi hidupnya satu, hidup dalam ketaatan. Anda mau memiliki terobosan besar dalam hidup dalam ketaatan. Amen, saudara. Saya percaya sesuatu yang baik akan Tuhan berikan dalam hidupnya. Tunjukkan pertama kita berdoa sama-sama. Ada hal besar yang dia tunjukkan, tidak pernah kita mau dengarkan. Kita lebih cenderung choose our own way, memilih akan jalan kita sendiri. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau bereskan hatiku pada hari ini, karena semua bentuk ketidaktaatan itu najis di hadapan Dia. Kalau Engkau berikan pelayananmu, hatimu, kegiatanmu dalam ketidaktaatan, Alkitab berkata itu najis, itu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi disingkirkan dari hidup kita pada hari ini semua kenajisan dari hati kita. Tuhan ajar kami datang mendekat untuk mendengar lebih baik daripada semua korban. Beri setiap kami anak-anak hati yang memahami akan hati-Mu. Urabashanda karabashanda karalaba iralabashanda karabashanda karabataka shandaraba urabashanda karabashanda karalabata karashiti kiribita karaba. Sucikan hati kami, sucikan hati kami, sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.